Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Ramanda, NPM 101218808 dari kelas C12 Prodi Manajemen. Di sini saya akan mereview materi bab 11 yang berjudul Membangun Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan yang dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pemasaran Jasa. Pada bab 11 ini menjelaskan mengenai tentang kepuasan pelanggan, mengukur kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, dan mengukur loyalitas pelanggan. Lingkungan kerja yang baik akan mendukung pelayanan dan kepuasan pelanggan, di mana aspek yang akan mempengaruhi kepuasan pelanggan dan menjadikan pelanggan yang loyal adalah seperti interaksi, kualifikasi, keterjangkauan, keuangan, lingkungan, aksesibilitas fisik, sumber daya manusia yang memadai, kerahasiaan, penetapan harga, dan karakteristik sosial demografi. Untuk itu, semua aspek yang menyangkut kebutuhan pelanggan perlu dibangun supaya pelanggan mendapatkan kepuasan dan perusahaan juga mendapatkan pelanggan yang loyal. Lalu, kepuasan pelanggan. Menurut Philip Kotler, tahun 2012, dalam bukunya Marketing Management memberikan sebuah definisi bahwa kepuasan pelanggan atau customer satisfaction adalah tingkat keadaan yang dirasakan seseorang yang merupakan hasil dari membandingkan penampilan atau outcome produk yang dirasakan dalam hubungannya dengan harapan seseorang. Dengan demikian, tingkat kepuasan adalah suatu fungsi dari perbedaan antara penampilan yang dirasakan dengan harapan. Terdapat 3 tingkatan kepuasan yang digambarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu bila penampilan produk kurang dari harapan, pelanggan merasa tidak puas. Yang kedua, bila penampilan sebanding dengan harapan, pelanggan merasa puas. Yang ketiga, apabila penampilan melebihi harapan, pelanggan sangat puas atau senang. Menurut Fatihudin and Firmansyah pada tahun 2019 mengatakan bahwa kepuasan pelanggan akan memberikan manfaat spesifik, yaitu yang pertama, menimbulkan respon positif terhadap loyalitas pelanggan. Yang kedua, menjadi sumber pendapatan masa depan melalui pembelian ulang, cross-selling, dan upselling. Yang ketiga, menurunkan biaya transaksi pelanggan di masa depan, terutama biaya-biaya komunikasi pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan. Yang keempat, mengurangi risiko berkaitan dengan proyeksi aliran kas masa depan. Yang kelima, meningkatkan toleransi harga, terutama kesediaan pelanggan untuk membayar harga premium sehingga tidak mudah tergoda untuk beralih. Yang keenam, menumbuhkan rekomendasi getok tular positif. Yang ketujuh, pelanggan cenderung lebih represif terhadap product life extension, brand extension, dan new add-on service yang ditawarkan perusahaan. Yang kedelapan, meningkatkan bargaining power relatif perusahaan terhadap jaringan pemasok, mitra bisnis, dan saluran distribusi. Selanjutnya yaitu mengukur kepuasan pelanggan. Menurut Taylor dan Baker pada tahun 1994 dalam Cahyati Hidayat dan Setiawardani 2018 untuk mengukur kepuasan pelanggan secara keseluruhan atau overall satisfaction yang dinyatakan melalui 4 pernyataan dan diukur dengan alternatif jawaban menggunakan skala Likert mulai dari very dissatisfied hingga very satisfied. Menurut Ciptono 2006 mengemukakan bahwa kepuasan pelanggan dapat diukur dengan menggunakan beberapa metode, yaitu yang pertama, sistem keluhan dan saran. Dalam metode ini, media yang dapat digunakan adalah kotak saran yang diletakkan pada lokasi yang strategis atau menyediakan fasilitas kartu komentar yang bisa diisi langsung atau dikirim melalui pos. Bisa juga saluran telepon khusus atau hotline dan lain-lain. Yang kedua, survei kepuasan pelanggan. Metode survei ini akan memberikan kemudahan kepada perusahaan untuk memperoleh umpan balik secara langsung dari pelanggan dan dapat sekaligus memberikan kesan positif bahwa pelanggan mendapatkan perhatian dari perusahaan. Yang ketiga, belanja siluman atau ghost shopping, yaitu merupakan metode yang dilakukan dengan menggunakan beberapa orang yang berpura-pura menjadi pelanggan atau pembeli potensial produk atau jasa perusahaan.
Lalu yang keempat itu adalah loss customer analysis. Dalam metode ini, perusahaan menghubungi para pelanggan yang berhenti membeli atau beralih. Dengan demikian, mereka dapat memperoleh informasi mengenai hal tersebut. Lalu yang kelima ada directly reported satisfaction. Yaitu metode ini melakukan pengukuran secara langsung melalui pertanyaan seperti ungkapan, seberapa puas saudara terhadap pelayanan di Puskesmas Nilam Sari Bukit Tinggi dengan skala sangat puas, sangat tidak puas, puas, dan tidak puas. Kepuasan pelanggan dapat juga diukur melalui variabel-variabel kepuasan pelanggan. Variabel tersebut adalah yang pertama yaitu tangible. Pada variabel ini yang diukur adalah penampilan fisik seperti gedung, kerapian, kebersihan, kenyamanan ruangan, kelengkapan fasilitas, dan penampilan karyawan. Yang kedua, reliability, yaitu yang diukur dari variabel ini diantaranya akurasi informasi, penenangan konsumen, kemudahan pemesanan, penyediaan pelayanan sesuai perjanjian, penanganan masalah konsumen, dan penyediaan layanan tepat waktu. Yang ketiga yaitu responsiveness, yaitu pengukuran dilakukan terhadap kesiapan karyawan dalam melayani konsumen, kerja tim yang baik, kecepatan karyawan dalam menangani transaksi, penanganan keluhan pelanggan, siap sedia menanggapi pertanyaan konsumen, penyampaian informasi pada saat pelayanan, pemberian layanan ekstra, dan kemauan untuk membantu pelanggan. Yang keempat yaitu assurance. Dari variabel assurance yang diukur meliputi pengetahuan karyawan terhadap produk secara tepat, pelayanan yang adil pada pelanggan, kualitas keramah tamahan, perhatian dan kesopanan dalam memberikan pelayanan, keterampilan dalam memberikan informasi, kemampuan dalam memberikan keamanan di dalam memanfaatkan jasa yang ditawarkan, dan menanamkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. Lalu yang kelima ada MT. Dalam variabel MT ini, pengukuran dilakukan terhadap kemudahan untuk menghubungi perusahaan, kemampuan karyawan untuk berkomunikasi dengan pelanggan, dan usaha perusahaan untuk memahami keinginan dan kebutuhan pelanggan. Lalu selanjutnya yaitu loyalitas pelanggan. Menurut Philip Kotler pada tahun 2012, yaitu loyalitas pelanggan merupakan sesuatu yang membantu perusahaan untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Oleh sebab itu, dalam konteks pemasaran, loyalitas pelanggan merupakan harapan utama yang ingin dicapai perusahaan. Aspek yang menjadi indikator loyalitas menurut Zaid Hamel pada tahun 2000 adalah yang pertama yaitu secara terus-menerus melakukan word of mouth communication. Yang kedua, tidak mempunyai keinginan untuk berpindah ke pesaing. Yang ketiga, membeli lebih banyak produk dari perusahaan. Lalu yang selanjutnya mengukur loyalitas pelanggan. Metode yang umum digunakan untuk mengukur loyalitas pelanggan adalah dengan menerima umpan balik secara langsung dari pelanggan. Pengukuran loyalitas pelanggan dapat dilakukan dengan mengukur beberapa aspek pelanggan, diantaranya yang pertama yaitu melalui pembelian produk jasa atau penggunaan jasa berulang, yang diukur dengan indikator berapa kali pelanggan membeli produk jasa atau menggunakan jasa per satuan waktu. Yang kedua, mengukur berapa kali pelanggan membeli produk lain yang sejenis dari perusahaan lainnya atau berapa kali mempergunakan jasa lain yang sejenis dari perusahaan lainnya. Yang ketiga yaitu ada pelanggan merekomendasikan produk jasa kepada orang lain, yang diukur dengan melihat apakah pelanggan pernah merekomendasikan produk jasa yang dipergunakan dan berapa jumlah teman atau kolega yang diberi rekomendasi. Yang keempat yaitu ada program peningkatan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang kelima yaitu program merupakan gambaran besar tentang fokus pelanggan terkait kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang keenam yaitu program harus menghubungkan antara tujuan dan sumber daya. Yang ketujuh, program harus dapat mempertahankan dan meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang kedelapan yaitu program mensyaratkan perusahaan memiliki budaya fokus pelanggan.
Yang ke-9 yaitu program membutuhkan pelatihan karyawan. Dan yang ke-10 yaitu program membutuhkan investasi. Yang ke-11 program membutuhkan keterlibatan pihak. Dan yang ke-12 program proaktif peningkatan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Dan yang ke-13 program proaktif fokus pada pelanggan. Yang ke-14 program proaktif memberikan produk atau jasa yang berkualitas tinggi. Yang ke-15 program proaktif menentukan harapan pelanggan secara tepat. Yang ke-16 program proaktif menjalankan proses pelayanan yang jelas. Yang ke-17 program proaktif memberikan pelayanan secara profesional. Yang ke-18 program proaktif memberikan pelayanan di mana pelanggan dapat menyelesaikan permasalahan sendiri. Yang ke-19 yaitu ada program proaktif memberikan pelayanan yang terbaik melalui call center. Yang ke-20 yaitu program proaktif menjadi manajemen yang reaktif dan terlibat. Sekian penjelasan review materi bab 11 ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.